Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 2. Perkenalkan, saya Laylatul Fitria, ditemani rekan saya adalah Batul Mufidah. Di kesempatan kali ini kami berkesempatan untuk menjelaskan pengertian dari penelitian etnografi sebagai tugas dari mata kuliah metodologi penelitian. Baik, langsung saja. Untuk pengertian yang pertama dari penelitian etnografi, kami mengutip dari Spratly 1980 dan juga ada Atkinson 1992, ada Walcott 1997 mengungkapkan bahwasannya etnografi merupakan penjelasan tentang budaya yang dengan maksud mempelajari, memahami, mengetahui kehidupan dari setiap individu, sehingga etnografi juga bisa disebut sebagai belajar dari orang yang menjelaskan secara langsung apa itu kultur ataupun subkultur dari individu tersebut. Sehingga dapat terkesimpulan kesimpulan bahwasanya penelitian etnografi ini digunakan para peneliti untuk meneliti para komunitas ataupun kelompok relasi interaksi dari manusia atau masyarakat yang berkaitan dengan perkembangan sosial. Hal ini tentunya didasarkan pada kajian-kajian teori yang dipakai. Untuk selanjutnya ini pendekatan etnografi. Pendekatan etnografi di sini kami mengutip dari teori yang dikemukakan oleh Sande 1979 yang mengemukakan bahwasanya ada 4 pendekatan etnografi. Yang pertama yaitu partisipasinya, sehingga para peneliti harus mampu membaur dan hidup bercampur dengan komunitas yang ditelitinya. Yang kedua yakni ada pendekatan semiotik. Pendekatan semiotik ini berlawanan dengan pendekatan holistik. Karena apa? Pendekatan semiotik ini penelitinya harus mampu memberikan makna, memahami makna dari berbagai simbol yang ada seperti bahasa, perkataan, gambar, perilaku dari komunitas yang ditelitinya. Dengan demikian, para peneliti tidak harus berempati. Selanjutnya yakni pembahasan tentang karakteristik dari etnografi. Penelitian dari etnografi kami di sini mengutip dari penjelasan dari Creswell. Yang pertama ada tema budaya. Tema budaya ini dari etnografer biasanya mempelajari tema budaya berasal dari antropologi budaya. Yang kedua yakni ada kelompok budaya, culture sharing group. Etnografer mempelajari kelompok budaya dari satu lokasi. Dalam mempelajari satu kelompok, etnografer ini mengidentifikasi suatu kelompok dalam kelompok, misalnya dalam suatu sekolah ada kelompok pembaca dan lain sebagainya. Yang ketiga yakni ada kepemilikan bersama atas pola-pola tingkah laku, keyakinan, dan bahasa. Etnografer ini mencari pola tingkah laku, keyakinan, bahasa dari suatu kelompok yang ada yang telah mengadopsi suatu budaya dari waktu ke waktu. Yang keempat yakni ada penelitian lapangan. Etnografer ini mengumpulkan data dengan cara menghabiskan waktu di tempat di mana mereka tinggal, bermain, dan bekerja untuk memahami pola terbaik dari suatu kelompok yang ditelitinya, sehingga etnografer ini hampir menghabiskan waktu yang cukup lama dengan kelompok tersebut. Yang kelima yakni ada deskripsi karakteristik dari etnografi. Ini ada deskripsi, tema, dan interpretasi. Deskripsi dari etnografi sendiri merupakan uraian-uraian terperinci dari setiap individu ataupun penelitian lapangan yang telah dilakukan oleh peneliti untuk menggambarkan fenomena yang terjadi di kelompok tersebut. Dan untuk tema sendiri merupakan hasil interpretasi atas fakta-fakta orang ataupun lapang selama penelitian. Dan untuk interpretasi sendiri merupakan penarikan kesimpulan tentang apa yang telah dipelajari. Selanjutnya yakni konteks atau pengaturan. Konteks dalam etnografi ini adalah pengaturan situasi atau lingkungan yang mengelilingi kelompok yang diteliti. Yang terakhir dari karakteristik penelitian etnografi yakni refleksi peneliti. Dalam etnografi, refleksivitas merupakan keterbukaan ataupun kesadaran yang dilakukan oleh peneliti. Dan untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Ya,
Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah penelitian etnografi. Seperti penelitian kualitatif pada umumnya, penelitian etnografi ini memiliki 6 tahapan. Yang pertama adalah mengidentifikasi dan memilih suatu masalah serta menentukan fokus etnografi. Dalam memilih masalah perlu dipertimbangkan dengan matang bahan penelitian yang akan dideskripsikan, orang atau sekelompok orang serta interaksi mereka dalam kebudayaannya. Yang kedua adalah mendesain setting dan kegiatan etnografi. Dalam penelitian etnografi, seseorang dapat menyusun pertanyaan, menganalisis tema, dan menginterpretasikan perilaku kultural. Yang ketiga adalah pengumpulan data. Pengumpulan data bisa dimulai dengan melakukan wawancara dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bersifat deskriptif. Yang keempat adalah membuat catatan mendetail. Ketika data sudah dikumpulkan dan selanjutnya dianalisis, namun tetap melakukan wawancara kembali dan dilakukan secara terus-menerus dan berulang. Yang kelima adalah analisis dan model interaksi. Setelah kita membuat catatan, mengumpulkan informasi dan membuat catatan, nah langkah selanjutnya adalah melakukan analisis domain, melakukan pertanyaan struktural dan membuat analisis taksonomi serta analisis kompensial. Yang keenam adalah menulis etnografi. Nah, menulis etnografi adalah kita sebagai peneliti menyalurkan apa yang kita temukan kepada pembaca dengan deskriptif, mendetail, berfokus pada makna sosiologis dan antropologis dari individu dan sosial budayanya. Nah, penelitian etnografi ini juga mempunyai kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya adalah yang pertama, menghasilkan pemahaman yang mendalam. Yang kedua adalah memperoleh data dari sumber utama. Yang ketiga adalah menghasilkan deskripsi yang kaya penjelasan, spesifik, dan rinci. Yang keempat, peneliti berinteraksi langsung dengan objek. Yang kelima adalah membantu kemampuan berinteraksi dan bersosialisasi. Kekurangannya juga yang pertama adalah perspektif pengkaji kemungkinan dipengaruhi oleh kecenderungan budaya peneliti. Yang kedua adalah membutuhkan jangka waktu yang panjang untuk mengumpulkan data dan mengolah data. Yang ketiga adalah peneliti yang tidak mempunyai kemampuan sosial yang baik, kemungkinan dapat penolakan dari masyarakat setempat. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.